Halo, kembali lagi dengan aku Bima Nugra di The Westminster Room. Pada video kali ini aku akan membahas tentang sola fide. Ini adalah video keduaku sebenarnya. Sebelumnya aku sudah bahas tapi aku merasa kurang puas ya, karena mungkin kurang cocok, penjelasannya kurang lengkap dan kurang baik lah begitu ya. Jadi aku pengen bikin videonya lagi dengan lebih tertata dan mungkin semoga bisa lebih mudah dipahami, secara khusus ketika memaknai sola fide ya. Sola fide atau by faith alone ini adalah salah satu sola Protestan atau salah satu prinsip dari reformasi Protestan yang memang secara khusus tidak ditulis secara literal ya dalam pemikiran para reformator, tetapi ini ditemukan kemudian yang akhirnya melihat ada satu tema penting nih. Ada beberapa tema penting sih ya, yaitu 5 sola itu yang mengikat pemikiran para reformator. Kalau mau ditanya apakah Luther punya sola fide dalam tanda kutip di dalam tulisannya, ya tentu dia tidak menuliskan secara literal begitu ya. Tetapi pemikirannya, semangatnya itu adalah sola fide. Nah teman-teman, aku sering menemukan banyak sekali karikatur-karikatur tentang sola fide yang beredar di internet maupun juga mungkin dipahami oleh orang Protestan sendiri. Baik orang Protestan maupun orang non-Protestan seringkali salah mengira atau salah memahami tentang sola fide. Misalkan karena sola fide itu berarti diselamatkan hanya melalui iman, maka bebaslah kita melakukan apa saja di dalam dunia ini. Berbuat dosa juga tidak ada masalah ya, karena kita diselamatkan oleh iman bukan perbuatan baik. Itu baru half truth teman-teman ya, bukan kebenaran yang seutuhnya. Mungkin aku akan buat juga video lanjutannya dari ini, yaitu yang melihat sola fide dari pemikiran bapak-bapak gereja. Tapi pada bagian ini aku pengen mencoba menjelaskan secara umum dulu ya tentang sola fide itu seperti apa. Oke, pada bagian yang pertama, mari kita melihat terlebih dahulu latar belakang historis daripada sola fide ini ya teman-teman ya. Jadi untuk memaknai sola fide, sekali lagi sola fide katanya itu sendiri memang tidak ada di dalam pemikiran Luther secara literal, tapi ini muncul kembali pada masa era reformasi Protestan gitu ya. Aku percaya bahwa doktrin ini sebenarnya sudah ada sebelumnya, tetapi digali kembali, dimunculkan kembali oleh Luther dan para reformator pada masa reformasi Protestan. Dan kalau menilik era Luther saat itu, menarik untuk melihat catatan rekan sejawat Luther untuk melihat bagaimana sih kondisi beriman dan bagaimana kondisi orang-orang Kristen di gereja abad pertengahan saat itu ya, secara khusus gereja Katolik Roma, gereja Barat. Itu melihat catatan dari Friedrich Myconius, teman sejawat Luther yang juga adalah seorang rohaniwan Katolik juga saat itu. Ingat bahwa Luther juga ini adalah seorang rohaniwan Katolik. Dalam salah satu catatannya, Myconius itu mencatat bahwa umat dari gerejanya Luther, di mana Luther melayani, itu datang ke dia karena Luther itu menolak melakukan sakramen tobat bagi mereka. Menariknya kita perlu bertanya, kenapa Luther menolak orang-orang ini untuk dilakukan sakramen tobat dan akhirnya datang ke Myconius. Ternyata mereka itu datang ke Luther membawa surat indulgensia yang mereka beli dari Tetzel, Johann Tetzel begitu. Dan dengan alasan sudah punya surat indulgensia itu, mereka berhak sepertinya hidup dalam dosa. Makanya Luther gak mau melakukan sakramen tobat bagi mereka, karena Luther lihat hidup mereka itu tidak mau bertobat. Jadi seperti indulgensia yang mereka beli itu dengan uang, itu seperti izin bagi mereka untuk tetap berdosa dan tetap menerima sakramen tobat. Dan akhirnya karena mereka tidak diterima oleh Luther, mereka datang ke Myconius, temannya Luther begitu. Nah dari sini kita bisa melihat ya konteks gereja saat itu. Teman-teman bisa cek catatan dari Gavin Ortlund ya. Di sana dikatakan from this it is evident how indulgences had commonly come to function as a substitute for repentance. Jadi indulgensia sudah berfungsi sebagai substitusi dari pertobatan sejati. Alih-alih mendapatkan pengharapan atau pengampunan dosa daripada Injil, gereja orang-orang saat itu sebenarnya melihat bahwa lebih baik kita bisa kok dengan melakukan sesuatu, yaitu membeli ini indulgensia dan hidup seperti biasanya, itu hidup dalam dosa dan lain sebagainya teman-teman. Selain itu pengampunan dosa juga sudah tidak menyentuh aspek pertobatan dari seorang Kristen ya. Alih-alih melalui iman seorang bisa diampuni dosanya, pengampunan dosa malah dianggap bisa diraih melalui uang. Selanjutnya karena bisa diraih oleh uang ya sudah hiduplah seperti biasanya.
pertobatan tidak menjadi sesuatu yang krusial atau penting dalam kehidupan orang percaya. Itu konteks yang pertama, teman-teman. Konteks yang kedua adalah dari diri Luther sendiri, teman-teman. Luther ini adalah seorang religius, seorang biarawan, seorang yang melayani di gereja, tetapi dalam catatannya dia merasa juga tidak nyaman, tidak aman dalam keselamatannya, teman-teman. Misalkan Van Hooser ya menuliskan begini ya. Luther initially understood this according to late medieval Christendom's teaching that although God gives grace, Tuhan memang memberikan anugerah kepada dia, tapi dikatakan people have to take it, mengambil itu and run with it, make efforts ya, to improve on grace to merit even more. Alas, Luther was never quite sure, tidak pernah benar-benar yakin if he had run fast or far enough. Jadi betul Luther merasa ya ada anugerah, tetapi dia perlu berlari, perlu berusaha untuk membuat anugerah itu bisa menolong dia mendapatkan meraih keselamatan. Dan inilah yang teologi yang mewarnai gereja abad pertengahan saat itu, teman-teman. Misalkan Thomas Aquinas ya, the premier theologian of the Middle Age dalam buku Urban Legend of Church History, argued for a doctrine of salvation that begins with the grace of God, an Augustinian view for sure, but then incorporated human cooperation with God throughout the process. Jadi awal memang mendapatkan anugerah melalui, kalau teman-teman baca di buku lain, melalui baptisan orang itu disucikan dari dosa asal, tapi setelah itu dia harus berusaha untuk dalam prosesnya itu terus hidup di dalam state of grace atau kondisi dia tetap dibenarkan begitu ya. Dan dia bisa kehilangan posisi itu ketika dia melakukan mortal sin atau dosa yang tidak ada dosa maut dalam tanda kutip begitu ya. Dan inilah yang membuat orang Kristen saat itu termasuk Luther tidak bisa merasa benar-benar aman. Apakah dia sudah cukup baik, cukup mampu dengan segala kebenaran dan segala ritual yang dia lakukan untuk mencapai surga. Nah inilah latar belakang sola fide, teman-teman. Jadi kita perlu pahami konteks gereja saat itu tuh begitu, kalau aku melihatnya ya begitu jauh dari pesan Injil yang membawa keamanan jiwa orang berdosa itu untuk mendapatkan perkenanan atau keselamatan daripada Allah. Dan inilah backdrop historisnya ya, latar belakang historis di mana kita perlu memahami sola fide. Nah, pada bagian yang kedua, kalau kita sudah tahu latar belakang sejarahnya seperti ini, lalu apa yang ditawarkan oleh para reformator dan termasuk juga Luther di dalamnya melihat segala konsep ini, teman-teman ya. Dan disitulah konsep sola fide Luther temukan kembali dalam pembacanya terhadap surat Roma. Misalkan di Roma 3:24 di sana dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3:28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kini Luther melihat bahwa seseorang statusnya dibenarkan itu bukan karena dia melakukan perbuatan baik, bukan karena dia melakukan ritual A, B, C dan seterusnya, tetapi karena iman. Dan pembenaran yang dimaksud oleh para reformator ini sifatnya deklarasi, teman-teman. Sifatnya deklarasi satu kali yang menyatakan seseorang berdosa ini dinyatakan benar di hadapan Allah melalui iman. Ketika seseorang beriman, ia dinyatakan benar bukan pada dirinya sendiri karena dia melakukan perbuatan baik, kan orang berdosa tidak ada kebaikan dalam dirinya, tetapi dalam konsep para reformator itu adalah kebenaran yang diimputasikan atau kebenaran yang ditransfer kepada diri orang percaya. Dosa kita dipindahkan pada Kristus dan kebenaran Kristus dipindahkan pada kita, sehingga Allah melihat kita tidak lagi sebagai orang berdosa, tetapi dibungkus oleh kebenaran Kristus, dan itu diterima melalui iman, bukan karena perbuatan baik. Maka sekali lagi ini ya, sifatnya deklarasi bukan proses untuk seseorang bisa mencapai posisi dibenarkan itu. Maka Van Hooser ini ya, ketika melihat pengalaman Luther ini, dia menuliskan begini ya, as is well known, the crucial turning point, ada turning point came when Luther discovered that our works, perbuatan baik kita, do not make righteous, tidak membuat kita menjadi benar, but that God declares righteous those who through faith. Tuhan itu mendeklarasikan kita benar bagi mereka yang melalui iman, trust in what God has done for them in Christ rather than in what they can do for themselves. Jadi Tuhan membenarkan setiap orang yang beriman
beriman kepada karya Kristus, bukan pada karya dirinya sendiri melakukan perbuatan baik. Dan inilah yang sangat membedakan dan membuat seorang Kristen tuh bisa punya pengharapan ya. Luther berasa seperti masuk ke dalam paradise, dia bilang ya, seperti masuk ke dalam pintu surga, mengetahui bahwa Allah membenarkan dia bukan karena dia berbuat baik, bukan karena apa yang ia lakukan, tapi semata-mata ia terima melalui iman. Itulah yang membedakan ya doktrin gereja Katolik abad pertengahan saat itu dan juga apa yang ditemukan Luther ketika membaca firman Allah, yaitu kitab Roma ini, teman-teman. Dan itu sangat berbeda ya dengan apa yang dipahami Luther dan gereja saat itu yang mengatakan bahwa pembenaran itu ya sekali lagi sifatnya juga ada ongoing. Kita bisa kehilangan kondisi dibenarkan itu kalau kita melakukan dosa-dosa tertentu. Dan akhirnya kita tidak benar-benar yakin apakah kita bisa diselamatkan. Dan misalkan ketika kita melakukan dosa dan belum sempat melakukan sakramen tobat misalkan, apakah kita akan ke surga atau ke neraka? Dan itulah yang dilihat oleh Gavin Ortlund ya. Misalkan dia mengatakan begini ya. In Roman Catholic theology, for example, if you commit a mortal sin and die prior to confession, you go to hell. Not just purgatory, hell. Itulah, jadi bukan hanya ke purgatori tapi benar-benar ke neraka ketika engkau melakukan dosa tertentu dan belum sempat ke bilik pengampunan dosa atau melakukan sakramen tobat. Jadi sola fide berbicara tentang iman itu mendeklarasikan seseorang itu menjadi benar atau secara forensik ya, dan itulah yang membuat kebenaran itu tidak bersifat kualitatif. Dalam arti seseorang itu melakukan sesuatu dan dinilai berdasarkan kualitas perbuatan baiknya, tetapi semata-mata kemurahan Allah yang mentransfer kebenaran Kristus itu dalam diri orang percaya. Oke teman-teman, poin yang ketiga, bagian yang terakhir, inilah yang biasa sering disalahpahami oleh orang Kristen bahkan orang Protestan tentang sola fide, yaitu seperti lisensi untuk kehidupan dalam dosa. Pembenaran melalui iman seringkali disalahpahami sebagai kehidupan yang bebas, sebebas-bebasnya ya. Karena apa? Karena kita dibenarkan oleh iman, perbuatan baik gak ada ambil bagiannya dalam kehidupan kita ya. Ya sudah, tidak ada hubungannya dengan keselamatan kita. Padahal ini adalah pandangan karikatur lagi teman-teman yang tidak juga dipahami oleh para reformator. Apalagi kalau kita membaca Alkitab juga ya, melihat Yakobus 2:17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Para reformator Protestan melihat bahwa iman memang membawa orang pada keselamatan, dia dibenarkan. Tetapi iman yang sama tidak sendirian, iman itu pasti menghasilkan buah perbuatan baik. Nah inilah yang dikatakan oleh Calvin ya, ketika dia menuliskan tulisan tanggapan terhadap hasil konsili Trent, dia mengatakan begini ya. I wish the reader to understand that as often as we mention faith alone, in this question we are not thinking of a dead faith, which work not by love, but holding faith to be the only cause of justification. It is therefore faith alone which justified, and yet the faith which justifies is not alone. Just as it is the heat alone of the sun which warms the earth, and yet in the sun it is not alone because it is constantly conjoined with light. Jadi bagi Calvin memang iman itu menyelamatkan, membenarkan seseorang, tapi iman itu pasti menghasilkan perbuatan baik, walaupun perbuatan baik itu tidak ada gunanya atau tidak berpengaruh apa-apa dalam status mendeklarasikan seseorang itu benar di hadapan Allah. Karena begini teman-teman, setiap orang Kristen di dalam dirinya, kalau kita percaya setiap orang itu berdosa, tidak ada kebenaran atau kebaikan sedikit pun yang membuat dia bisa dinyatakan benar di hadapan Allah. Kalau perbuatan baik itu mendahului pembenaran, maka sebaik apa? Tidak mungkin. Kita semua gagal begitu. Maka perbuatan baik selalu adalah hasil daripada pembenaran atau deklarasi benar itu, teman-teman. Bukan sesuatu yang menambahkan iman, tetapi yang merupakan lahir dari iman yang menyelamatkan. Itulah pandangan para reformator, sehingga tidak ada istilah untuk lisensi berbuat dosa seenaknya di sini. Tapi bagi para reformator, sola fide berbicara iman yang membenarkan engkau, dan iman yang membenarkan itu akan melahirkan perbuatan baik dalam hidupmu. Maka Calvin mengatakan begini ya,
We indeed acknowledge with Paul that only faith which justifies is that which works by love, but love does not give it its justifying power. Jadi bukan karena kasih atau perbuatan baik itu yang mempunyai kekuatan membenarkan orang percaya, tapi semata-mata iman itu. Aku sangat tertarik dengan kutipan Chrysostom ya. Dia mengatakan begini ya. But since after this grace whereby we were justified, jadi kita sudah dijustifikasi, dibenarkan, there is need also of a life suited to it. Chrysostom juga percaya bahwa kita dibenarkan, oke, kita sudah dideklarasikan benar, tetapi setelah itu kita perlu hidup suited atau cocok. Kita perlu hidup cocok dengan status yang sudah dibenarkan itu. Iya kan? Kalau kita sudah hidup dalam status dideklarasikan benar, ya jangan hidup dalam dosa. Jangan hidup tidak sejalan, tidak kompatibel dengan kehidupan yang sudah diubahkan itu. Maka inilah yang dipahami oleh orang Protestan. Maka kalau kita sebagai orang Protestan mengaku beriman tapi hidup kita secara sengaja terus-menerus hidup dalam dosa tanpa ada komitmen melawan dosa, jangan-jangan kita belum benar-benar beriman kepada Kristus, dan itu bukanlah iman sejati, tapi iman yang mati, iman yang cuma di pikiran, tapi tidak mengubah kehendak kita hidup sebagai seorang manusia. Maka tidak ada dalam pemikiran reformator bahwa perbuatan baik itu tidak penting, tidak. Itu adalah buah dari seseorang yang hidup dalam iman, dan itu yang perlu kita pahami sebagai orang Kristen. Dan ya, kalau kita beriman dan tidak berbuat baik, tidak menghasilkan buah daripada iman itu, ya kita harus bertanya, itu iman di mulut saja berarti ya, bukan iman yang sejati. Teman-teman, aku pengen menambahkan kutipan dari Chrysostom di bagian terakhir ini. Mungkin tadi aku kelewat tentang dibenarkan oleh iman itu sifatnya deklarasi. Dikatakan Chrysostom itu, for when a man is once a believer, he is straightway justified. Jadi bukan proses. Seseorang ketika dia menjadi percaya, dia straightway justified, langsung dibenarkan. Ini sifatnya deklarasi. Dan akhirnya Chrysostom tadi seperti yang aku jelaskan, ketika engkau sudah dideklarasikan benar, maka hiduplah sesuai dengan deklarasi atau status barumu sebagai orang yang dibenarkan. Chrysostom juga mengatakan ya, doubt not then, for it is not of works but of faith, and shall not the righteousness of God, for it is a blessing in two ways, because it is easy and also open to all men. Jadi seseorang itu tidak perlu melakukan apa ya, ritual A, B, C dan seterusnya untuk mendapatkan kebenaran Allah itu, tapi semata-mata karena iman, percaya bahwa saya nggak mampu, dan mempercayakan hidup saya pada karya Kristus. Makanya Chrysostom mengatakan it is easy and also open to all men, ya. Itu mudah, easy begitu. Bukan sesuatu yang perlu diusahakan seolah-olah kita bisa seperti membeli, mendapatkan kebenaran Allah itu kecuali melalui iman yang menyatakan bahwa saya nggak mampu Tuhan, saya butuh Engkau. Oke teman-teman, ini video yang cukup panjang tapi kiranya bisa menolong teman-teman untuk memaknai, memahami sola fide dengan lebih tepat, lebih utuh. Dan nanti aku akan bikin video follow up dari video ini yang membahas tentang bagaimana para bapak-bapak gereja melihat justification by faith ini ya teman-teman ya. Cara khusus dari buku Urban Legends of Church History yang sudah aku baca dan pengen aku bagikan melalui video di TWR ini. Jadi demikian penjelasan sola fide. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Teman-teman kalau mau diskusi silahkan sampaikan di kolom komentar dengan sopan, dengan semangat mau belajar satu sama lain. Dan mungkin kalau aku ada salah atau kekurangan silahkan sampaikan. Mari kita sama-sama belajar. Sebagaimana semangat dari TWR ini adalah ruang diskusi untuk bagaimana kita melihat kekayaan historis teologis dari iman Kristen dan Protestantisme secara khusus. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Dadah.